Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke Ketua Forum Warga Sukorejo, Ellen Cornelis. Pak Ellen, gimana yang terjadi sesungguhnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Karni yang sudah memberikan undangan pada kami. Setidaknya kami hadir di sini untuk mewakili perasaan warga Sukorejo, di mana Sukorejo yang sejak dulu kota kecil yang cukup berudara sejuk, kemudian cukup damai dengan banyak, hampir seluruh agama ada di situ dan kita bisa beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan tidak saling mengusik satu sama lain, cukup damai. Kemudian tiba-tiba pada saat beberapa waktu yang lalu kami merasa terusik karena kehadiran tamu yang kami tidak pernah merasa mengundang dari warga, tidak ada yang pernah mengundang, dan kemudian menurut kami apa yang dilakukan oleh organisasi FPI ini tidak cukup simpatik seperti apa yang disampaikan pimpinan FPI, bahwa kedatangan ke Sukorejo itu dalam rangka melakukan aksi simpatik, tapi realitasnya yang kami lihat adalah bahwa mereka melakukan hal yang justru sebaliknya, begitu Pak Karni. Nah, apa yang Anda maksud sebaliknya itu apa? Sebaliknya justru apa yang Anda lihat ketika tidak simpatik, Pak. Karena pawe simpatik itu pengertian kita adalah bahwa pawe yang tidak, ya seperti arak-arakan 17 Agustus itu pawe simpatik namanya, Pak. Kira-kira begitu. Tidak menggunakan pentung, tidak menakut-nakuti orang dan sebagainya. Tapi kalau kemudian ada pendungan, kemudian ada senjata tajam dan sebagainya. Itu ini pakai mobil saja atau ada motor-motor juga? Pakai mobil dan beberapa motor, Pak. Kira-kira berapa orang? Kalau ya mungkin hampir ya 50 lebih, Pak ya. Ya, sekitar itu. Terus ngapain aja mereka di pawai itu? Di pawai awalnya memang ya seperti apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi, bahwa mereka melakukan arak-arakan begitu, kemudian sampai pada tempat yang mereka tuju yang disebut sebagai tempat di mana di situ ada kemaksiatan begitu, yang kemudian pada saat awal terjadi sedikit ketegangan, terus kemudian hari kedua berikutnya adalah benturan yang lebih besar itu terjadi. Tapi bahwa yang ingin kami sampaikan di sini sebetulnya dari pemberitaan yang beredar beberapa waktu setelah kejadian ini, bahwa kami itu semakin, masyarakat ini seolah-olah semakin dibojokkan dengan berbagai macam pemberitaan yang memang tidak berimbang. Karena memang dari warga tidak ada yang kebetulan cukup mempunyai kompetensi barangkali untuk memberikan keterangan yang lebih detail, yang setidaknya bisa menyeimbangi berita atau apa aja yang Anda anggap tidak berimbang itu? Pertama, bahwa menurut kami itu FPI telah melakukan sebuah kebohongan, Pak, di masyarakat. Maksudnya? Pertama, soal sopir tadi. Ya ini mungkin cara mereka untuk mengelak dari segala macam tuduhan dan kemudian bisa jadi untuk membalikkan simpati terhadap warga yang lebih luas dan sebagainya. Soal sopir yang dianggap bahwa itu kelalaian, kecelakaan ini, realitasnya yang kita lihat itu mobil itu berjalan sangat-sangat kencang. Kalau misalnya logikanya kalau itu tertabrak atau tidak sengaja, itu nggak akan dilakukan dalam jarak tempuh yang cukup panjang, Pak. Selain menabrak orang itu, di dalam mobil itu, di depan mobil, di bawah mobil itu masih ada kendaraan yang diseret sejauh hampir 1 kilometer dari tempat kejadian, Pak. Motornya diseret? Motornya diseret, yang kemudian itu mengganjel mobilnya sehingga kemudian mobilnya itu berhenti di situ. Nah, kalau tidak disengaja,
itu tidak mungkin, menurut saya begitu, Pak. Nah, sopir yang dikatakan bukan anggota FPI ini justru kebetulan ada istrinya pada saat membesuk di Polres Kendal, dan istrinya mengakui bahwa suaminya adalah aktivis FPI, begitu. Artinya ini satu kebohongan yang disampaikan oleh pimpinan FPI. Itu. Yang kedua, bahwa realitas seperti yang dikatakan Pak Kapolres tadi disampaikan begitu. Ini awal-awalnya terjadi nggak ada persoalan apa-apa, terus masyarakat itu sudah emosinya bangkit ketika ada mereka melakukan pawai yang tidak simpatik. Nah, menurut kami bahwa apa yang disampaikan di media bahwa mereka selalu seolah-olah mereka menjadi korban, ada preman yang mengepung mereka yang kemudian mereka tidak bisa melakukan apa-apa di situ, kemudian terjadi kelas dan sebagainya, adalah ini tidak benar. Tidak mungkin di kota kecil yang sangat kecil di Sukoharjo ini ada preman sebegitu besar. Kalau ada preman segitu banyaknya, mungkin masyarakat Sukoharjo itu sudah nggak mau tinggal di situ, Pak, barangkali. Pertanyaannya, apa benar Alaska itu tempat prostitusi atau pelacuran? Ya, tempat karaoke, Pak, di situ. Pelacuran juga? Dulunya sempat, tapi malah sekarang itu nggak menjadi tempat pelacuran. Waktu kejadian itu, kan bulan Ramadan ya, di Jakarta aja kan semua karaoke tutup. Ya. Apa itu masih buka? Saya tidak menyaksikan pada saat itu, Pak. Tapi konon sudah tutup, Pak, pada saat bulan Ramadan. Tapi tidak pasti ya? Tidak pasti. Saya tidak tahu persis, terserah. Jadi yang menunggu FPI ketika hari Kamis itu menurut Anda bukan preman? Bukan, Pak. Warga? Warga, Pak. Penduduk? Penduduk. Penduduk, Pak. Yang hari Rabunya ketika mereka di Alaska insiden, preman bukan? Saya tidak tahu yang di situ. Terserah hari Rabu saya tidak mengerti betul, Pak. Saya mengetahui itu pada saat hari Kamis, Pak. Baik, saya mau ke suaminya almarhumah Tri Munarti, Bapak Samsu Eko Yulianto. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon maaf, ini wajah saya begini bereng dan tangan saya seperti ini. Dan kami sebagai korban bentrok FPI dan warga, Pak. Kebetulan istri kami yang terseret itu, istri saya, yang seperti apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Kapolres itu, sekitar 50-60 meter. Masya Allah, seperti itu, Pak. Sehingga dalam hal ini kami warga yang tidak tahu apa-apa malah jadi korban. Adapun kami itu mau bertakziah sebenarnya, Pak, pada saat itu. Namun begitu kami ada informasi bahwa di alun-alun Sukoharjo itu ada bentrok antara warga Sukoharjo dengan FPI. Namun karena kami mau takziah, kami mendengarkan berita tersebut, kami mengambil jalan kampung yang kebetulan jalan kampung itu tembusnya di sebelah gereja. Keadaan memang sudah ramai di situ, Pak. Itu sudah ramai, sudah ada korban. Namun jalan juga agak sepi, kami memberanikan diri untuk langsung masuk. Kami sudah berjalan normal. Bapak mau takziah kemana? Bagaimana, Pak? Mau takziah kemana? Kami mau takziah ke Mboja. Itu kebetulan istri saya itu juga guru, tapi guru teranulir. Itu teman guru teranulir pada 2005-2006. Itu meninggal dunia dan itu ada forum guru teranulir. Ya, sehingga dikabari oleh teman-teman mereka itu mau takziah ke Mboja, itu masih Kabupaten Kendal. Namun karena kejadian tersebut ini sehingga kami juga sangat menyesali akan hal itu. Setelah kami tahu-tahu sudah masuk dalam keadaan normal kurang lebih 10 meter, tahu-tahu
wadah, tuap, kami ditabrak dari belakang, begitu keras, luar biasa, luar biasa. Itu kami tertabrak, apa ditabrak, kami tidak tahu. Namun alhamdulillah kami terpental dari jauh dari mobil dalam keadaan seperti ini, Pak. Kami mohon maaf ini. Ini kami saja belum ada 1 minggu kami tinggalkan ke Jakarta ini untuk bersama Pak Karni. Dan setelah itu kami langsung bangun langsung kami mencari, ya mohon maaf, saya mencari istri saya tanyakan pada Pak polisi yang ada di pinggir jalan, Pak, mana Pak yang kami boncengkan Pak, yang saya boncengkan mana Pak? Pak polisi sendiri juga merasa bingung pada saat itu, sehingga kami langsung bangun. Saya melihat kendaraan mobil saya itu masih ada, kendaraan roda 2 saya itu masih ada di belakang saya, itu dibantu oleh Pak polisi untuk dipinggirkan. Kemudian saya masih sempat naik kendaraan itu untuk mencari istri saya. Saya sudah ngedap, jangan-jangan istri saya terseret oleh mobil itu. Faktanya setelah saya putar-putar itu ada Cherry Open Cup putih yang kebetulan di situ ada Ibu Puluhan yang menolongnya. Ini sepertinya Ibu ini Wakapol Res ini Bu yang menolong istri saya. Ini nanti bisa minta kejelasannya Ibu Polres yang sekaligus sebagai saksi untuk kejadian istri saya. Kemudian saya lihat, waduh Masya Allah, kami gedek-gedek dengan situasi keadaan korban yang seperti itu. Masya Allah, itu saya menganggap itu sudah tidak manusiawi lagi. Akhirnya saya hentikan Bu Wakapolres itu, Bu itu istri saya Bu, iya ini sudah kami tolong, mari kita bawa ke puskesmas. Sampai di puskesmas masih sadar Pak, mereka masih sadar. Dari puskesmas setelah dicek keadaan kondisi tubuhnya itu luar biasa parahnya, sehingga dari puskesmas dirujuk pada rumah sakit yang lebih tinggi, lebih canggih katakan. Kami langsung dibawa ke sana. Dalam perjalanan ya arahnya Paraan, Rumah Sakit Ngesti Waluyo Temanggung. Pada saat kami di Candiroto itu sudah wilayah Temanggung Pak. Itu pas kami macet itu dicegat oleh FPI yang sudah pawe dengan mobil jeep putih dan dengan berbagai mobil lainnya, itu kami tidak memperhatikan. Tapi yang jelas itu ada hartop putih. Kami dicegat, ini orang FPI ya? Bukan. Ini adalah korban dari bentrok antara FPI dan warga. Ini saya jadi korban. Kemudian setelah sampai di rumah sakit, selang beberapa menit istri saya tidak tertolong lagi. Sehingga kami sebagai orang kecil kemudian mau minta keadilan pada siapa. Hal inilah yang menjadi tanda tanya kami Pak. Maka setelah itu ya segala apa yang ada, segala apa yang terjadi ya sementara kami rasakan sendiri seperti ini Pak. Untuk itu apabila tadi disampaikan bahwa oleh Yun Sewu, oleh Bapak Kapolres ini merupakan korban kecelakaan, apa seyogyanya, apa tidak ditambah lagi untuk pasal berikutnya yang kaitannya dengan ada unsur kesengajaan dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh aktivis kita yang dari Sukoharjo tadi. Jadi betul yang disampaikan oleh Bapak dari, siapa tadi Pak, dari FPI tadi, ketuanya memang ada utusan ke rumah saya. Namun ya kami dari keluarga menanggapi. Dan saya katakan, saya adalah orang yang nomor 1 se-Indonesia mungkin yang simpati pada LPI pada saat itu. Apabila mereka itu bertindak santun sesuai akidah yang ada, sesuai aturan yang ada, benar-benar memberantas nahi mungkar. Namun fakta kenyataan di lapangan seperti itu. Nah inilah Pak, kami menjadi korban daripada bentrok antara FPI dan warga. Oleh karena itu kami mohon keadilan. Kami sebagai orang kecil yang seperti ini
Ya, faktanya istri saya jadi korban bentrok antara warga dan Usia berapa FPI. almarhumah? Usia berapa? Itu usia 46 tahun, Pak. Anaknya Anak 2. umur? Yang satu 22 tahun, yang nomor 2 baru SMA kelas 3. Laki perempuan? Perempuan dan laki-laki. Mereka semua kehilangan ibunya. Iya, Pak. Wah, itu sangat apa ya? Wah, luar biasa. Apalagi ini mau menghadapi pada bulan Ramadan menghadapi Lebaran. Ini sangat terpukul sekali, Pak. Sampai saat ini saya pun anak-anak juga belum bisa menghilangkan memori kejadian itu, terutama saya, Pak, yang menghadapi langsung dari mulai kejadian itu dalam keadaan yang seperti itu sampai nafas yang terakhir. Saya sendiri itu yang menunggui. Oleh karena itu dari FPI sendiri pada saat saya ditanya ini korban FPI ya, padahal itu di wilayah Temanggung sendiri kok ya tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Kami ikut berduka cita. Iya Pak Karni, terima kasih. Kita rehat sejenak.